Halo anak-anakku kelas 10, semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, kembali pada hari ini kita akan belajar PPKN untuk bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Anak-anak, untuk materi bab 4 kita akan belajar 4 submateri. Dan hari ini kita akan belajar untuk submateri yang pertama tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, untuk materi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan belajar dari yang pertama tentang pengertian desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan senterum yang berarti pusat. Jadi, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yaitu kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Untuk kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Anak-anak, untuk devolusi artinya sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Anak-anak, adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau biasa disebut dengan dekonsentrasi dan yang kedua desentralisasi ketatanegaraan. Nah, apakah dekonsentrasi itu? Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Kalian perhatikan gambar tersebut? Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya masing-masing mengenai perkembangan wilayahnya. Anak-anak, menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi di bawahnya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pemerintah pusat tidak akan kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Nah, lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Anak-anak, menurut Amran Muslimin, desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama disebut desentralisasi politik. Apakah desentralisasi politik? Desentralisasi politik adalah
pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua disebut desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi para petani. Yang ketiga disebut desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah-daerah. Nah, anak-anak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Anak-anak, desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Yang keempat, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Anak-anak, dalam prakteknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama pemerintah daerah, memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Berikutnya, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikutnya adalah peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikutnya dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Dan sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. Berikutnya, risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. Dapat juga diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Anak-anak,
Adapun kelemahan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang otonomi daerah. Anak-anak, banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Nah, berikut ini adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, C.G. Franzen. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Yang kedua, J. Wayong. Otonomi sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus untuk daerahnya dengan keuangan sendiri dan menentukan hukum sendiri serta pemerintahan sendiri. Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun, kebebasan itu terbatas merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk otonomi daerah sendiri adalah merupakan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakatnya. Adapun tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Nah, anak-anak, yang ketiga kita akan belajar tentang otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing. Nah, hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerahnya. Anak-anak, untuk pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama untuk mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya sendiri. Anak-anak, kita akan lanjutkan untuk yang keempat, yaitu belajar tentang landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berikutnya lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Anak-anak, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Berikutnya ada juga Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berikutnya lagi ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ada lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Anak-anak, dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, tanggung jawab, dan dinamis. Kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama, nyata. Artinya, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Yang ketiga adalah dinamis, artinya pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan lebih maju. Nah, anak-anak, kita sampai pada materi yang kelima tentang nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama disebut dengan nilai unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Yang kedua yaitu nilai dasar desentralisasi teritorial. Ini bersumber dari isi dan jiwa pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Anak-anak, berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut tadi, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada pemerintah kabupaten atau kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimensi politik. Kabupaten atau kota yang dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Yang kedua, dimensi administratif, di mana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Berikutnya, kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten atau kotalah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Anak-anak, selain itu juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua yaitu prinsip real dan tanggung jawab. Adalah pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Yang ketiga adalah prinsip penyebaran.
Ini untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang kompetensi ini, yaitu nanti kalian dapat membuka web atau internet, media sosial, atau sumber lainnya berkaitan dengan model pemerintahan pada daerah di Perancis dan Amerika Serikat. Yang keempat, prinsip keserasian, di mana prinsip ini pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Yang kelima yaitu prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, untuk refleksi kita materi hari ini adalah setelah kalian mempelajari harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan sangat diperlukan. Sehingga sikap positif kalian dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Kesimpulan yang dapat ditarik pada materi kita hari ini adalah negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan hari ini adalah jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan makna desentralisasi dan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Yang kedua, tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan, dan kekurangan dari desentralisasi. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri dulu belajar kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Selamat belajar dan